Hai guys, kembali lagi bersama saya Ilwan di tutorial dasar Microsoft Word. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul 2, yaitu formatting content. Pada modul 2 ini dibagi materi menjadi 7 bagian, yaitu apply font and paragraph attributes, navigate and search through a document, apply indentation and tab setting to paragraph, apply spacing setting to text and paragraphs. Yang kelima, create table. Yang keenam, manipulate table in a document. Dan yang terakhir yaitu apply bullet to document. Oke, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu apply font and paragraph attribute. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Word-nya. Oke. Nah, pada saat ini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Oke, langsung saja kita terapkan, yaitu yang pertama yang tadi. Nah, untuk kita buka file dulu sebagai contoh. Nah, di sini saya menggunakan file contoh yang akan kita gunakan dalam modul kita kali ini. Nah, untuk men-setting bagian karakter atau teksnya, kita bisa masuk di bagian home, tab home, dan masuk di bagian font. Nah, di bagian font ini ada banyak ya teman-teman. Ada tipe fontnya di sini, ukuran font, dan kita bisa setting ukuran font per satu teman-teman. Oke. Sebagai contoh, misalkan di sini saya seleksi dulu supaya yang terseleksi saja yang akan berubah teman-teman. Nah, pada bagian ini ada di bagian change case. Nah, change case ini untuk mengatur huruf besar atau huruf kecil pada teksnya teman-teman. Sekarang kita pilih sentence case. Nah, artinya pada teks awal saja yang akan huruf besar teman-teman, huruf kapital. Nah, sedangkan lowercase artinya semua hurufnya akan menjadi huruf kecil teman-teman. Nah, sedangkan uppercase artinya semua hurufnya ini akan menjadi huruf kapital teman-teman, huruf besar. Nah, sedangkan capitalize H word berfungsi untuk semua kata awalannya saja yang akan dijadikan huruf kapital teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang toggle case artinya hanya teks yang pertama saja yang huruf kecil, selanjutnya teks kedua sampai seterusnya itu menggunakan huruf besar teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya sini ada sebuah font, warna untuk fontnya teman-teman. Bisa kita pilih. Nah, di sini ada banyak pilihan teman-teman, dan kita bisa menggunakan more color untuk lebih memilih warna yang pas gitu teman-teman. Nah, di sini banyak colornya teman-teman, atau kita bisa menggunakan custom. Nah, di sini di custom ini kita bisa menyesuaikan warna font sesuai selera teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian ininya teman-teman. Nah, di sini untuk memberikan sebuah highlight pada teks kita teman-teman, seperti bekas dari Stabilio teman-teman gitu, untuk memperjelas teks kita teman-teman. Di sini kita bisa menyesuaikan warnanya, nah sesuai selera teman-teman ya, atau bisa kita menggunakan no color untuk menghapus warnanya. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian text effect. Nah, di sini ada banyak efeknya teman-teman. Ada yang glow, ada yang
macam teman-teman, ada yang tipe outline atau kita bisa setting custom sesuai selera teman-teman. Nah, di bagian sininya ada wedge, nah ukurannya, tebalannya, disease dan lain sebagainya teman-teman. Nah, untuk shadownya ini adalah untuk bayangannya teman-teman, bayangan dari teksnya teman-teman. Nah, sedangkan untuk reflection ini adalah sebuah seperti bayangan cermin teman-teman, atau bayangan pada bawahnya teman-teman. Nah, biasanya ini digunakan pada presentasi Microsoft PowerPoint teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya glow adalah untuk membuat gambar teks seperti efek bercahaya teman-teman. Nah, kita bisa pilih di bagian more glow untuk mencari warna sesuai selera kita teman-teman. Nah, di bagian glow option ini, nah kita dihadapkan pada pengaturannya teman-teman. Ada yang bagian size-nya teman, untuk ukurannya. Nah, ada yang transparansi. Nah, untuk transparansi glowingnya teman-teman. Nah, di sini juga bisa kita edit di bagian 3D format, reflection, shadow, outline dan lain sebagainya. Jika sudah, maka klik close teman-teman. Nah, jika untuk menghapusnya teman-teman, nah kita bisa klik no glow. Nah, untuk menghapus semuanya. Nah, di bagian kirinya lagi ada bagian bold untuk memperbesar atau mempertebal teksnya teman-teman. Nah, ada yang underline. Nah, underline untuk membuat garis bawah pada teksnya teman-teman. Sedangkan I ini adalah italic atau mempermiring teman-teman. Sedangkan ini untuk membuat teks seperti ada coretan begitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengatur ukuran fontnya teman-teman, mau yang kecil, besar maupun yang lebih besar sekalipun ada. Nah, dan di sini ada tipe font teman-teman. Bisa kita milih berdasarkan selera teman-teman, berdasarkan font yang kita butuhkan. Nah, di sini ada banyak tipe font teman-teman, banyak sekali. Nah, jika sudah, kita pilih salah satunya dan langsung klik teman-teman. Jika sudah. Nah, untuk settingan yang lebih profesionalnya lagi, kita pilih di bagian sininya teman-teman. Ada seperti tanda begini teman-teman. Nah, ini untuk advance-nya teman-teman, untuk lebih membuat kita jadi customize-nya jadi enggak tanggung-tanggung teman-teman. Nah, di sini ada bagian automatic font color, underline style. Nah, di sini underline style adalah style dari garis bawah yang tadi itu teman-teman. Nah, kita bisa klik advance juga untuk pengaturan yang lebih banyak teman-teman. Ada yang scaling, spacing, posisi. Nah, di bagian sini banyak sekali teman-teman. Jika sudah, maka klik OK teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu navigate and search through document. Nah, untuk mengaktifkan navigasinya, seperti yang pada modul yang pertama kemarin, kita bisa mengaktifkannya di view dan di bagian navigate pane. Nah, navigate pane, atau kita juga bisa mengaktifkannya di menu home, terus klik bagian find. Nah, sini maka akan muncul teman-teman. Nah, di sini ada 3 bagian seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini untuk mencari heading berdasarkan dokumennya.
atau ini seperti tampilan pada Microsoft PowerPoint teman-teman. Nah yang terakhir di sini untuk mencari apa yang akan kita cari, misalkan kita cari dengan kata kunci Tondano, maka otomatis dia akan menemukan teman-teman. Nah jika kita mencari berdasarkan ini, maka dia akan menemukan sebuah dokumen teman-teman. Nah di sini untuk menemukan apa judulnya teman-teman. Nah judulnya seperti ini kan, laporan. Nah maka dia akan menemukan judulnya teman-teman. Nah oke, selanjutnya kita masuk di bagian Apply Indentation and Tab Setting to Paragraphs. Nah untuk memunculkannya atau masuk ke menu ini, kita keluarkan dulu nih. Nah kita masuk di bagian menu Home dan pilih di bagian grup paragraf. Nah di bagian grup paragraf ini kita bisa men-setting tatanan huruf kita teman-teman. Misalkan saya seleksi dulu, nah akan kita setting teman-teman. Di sini ada bagian yang namanya elegant. Nah elegant ini untuk meratakan teman-teman. Ada yang rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan meratanya teman-teman. Nah biasanya untuk judul kita bisa memilih yang rata tengah teman-teman. Nah selanjutnya di bagian atasnya lagi ini adalah bullet teman-teman. Nah bullet ini untuk memunculkan sebuah tanda teman-teman. Nah biasanya ini digunakan untuk di bagian sub paragraf teman-teman. Nah tidak hanya bullet, ada yang berupa nomor teman-teman, ada yang 1, ada yang A, ada yang I, dan lain sebagainya. Nah dan di sini juga ada tipenya seperti ini teman-teman. Nah kita bisa men-setting sesuai manual teman-teman. Nah selanjutnya di bagian sini adalah untuk mengatur spasinya teman-teman. Nah biasanya untuk dokumen atau Word biasanya memilih 1,5. Nah untuk tipe spasinya teman-teman, atau bisa kita setting di sini teman-teman. Nah selanjutnya di bagian ininya teman-teman, ini untuk men-sortnya ini teman-teman, apakah mengurutkan berdasarkan paragraf atau yang lain teman-teman. Ada yang ascending atau descending, ke bawah atau ke atas, begitu teman-teman. Jika sudah, klik OK. Nah di bagian sininya ada namanya melihat komposisinya teman-teman. Nah di sini kita klik OK. Di sini ada tanda tandanya teman-teman. Jika kita klik enter, maka tandanya akan seperti ini. Jika kita klik spasi, akan seperti ini teman-teman. Nah untuk menonaktifkannya, kita pilih kembali teman-teman. Nah untuk men-setting lebih luasnya dalam paragraf ini, kita bisa masuk di bagian ada tanda panah ini. Nah di sini ada settingannya yang lebih komplit teman-teman. Ada yang di bagian alignment, outline, indentation, spacing. Nah di sini ada bagian spesialnya, first line, dan lain sebagainya. Jika sudah, maka kita klik OK teman-teman. Nah untuk yang bagian seterusnya yaitu apply spacing setting to text and paragraph. Seperti yang saya katakan tadi, untuk men-setting spasinya kita bisa memilih di bagian ininya teman-teman. Nah di bagian line spacingnya ini teman-teman, kita bisa memilih misalkan 2,5, kita pilih untuk spasinya teman-teman. Maka untuk seterusnya spasinya tetap 2,5 teman-teman. Nah
untuk merubah spasinya ke normal, kita bisa seleksi ulang dan pilih bagian spasi yang kita inginkan teman-teman. Nah, begini teman-teman. Oke, sekarang kita masuk di bagian selanjutnya, yaitu create table. Nah, untuk membuat tabel, kita bisa masuk di bagian menu insert teman-teman. Nah, di bagian menu insert ini ada tab table. Nah, tab table ini untuk membuat tabel teman-teman. Oke, kita contohkan. Kita akan membuat tabel teman-teman. Nah, di sini kita bisa memilih teman-teman satu kotak untuk satu membuat baris. Nah, kita membuat ini sesuai selera teman-teman. Ada 3x1, kita membuat 3x3 dan seterusnya. Dan kita juga bisa men-setting di bagian insert table atau men-draw table teman-teman. Oke, kita contohkan saja 4x3 atau 4x4. Nah, ini untuk membuat tabelnya teman-teman. Nah, bisa kita setting juga bordernya, tampilan border dan lain sebagainya teman-teman. Nah, alt border atau top border, nah atau bisa kita setting yang lainnya teman-teman. Nah, untuk kita hapus dulu ya teman-teman tabelnya, kita hapus dulu. Nah, untuk mengconvert seleksi teks menjadi tabel, kita seleksi dulu. Di bagian menu tabel ini kita pilih di bagian convert text to table. Nah, sini kita bisa setting number of column atau kolomnya teman-teman. Nah, dan sudah klik OK, maka otomatis teks tersebut akan masuk ke dalam tabel teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk di bagian formattingnya teman-teman, nah di sini di bagian formattingnya kita masuk di bagian desain atau layout. Nah, di bagian desain ini adalah untuk stylenya teman-teman, style dari tabel yang kita punya ini teman-teman. Nah, kita bisa pilih sesuai selera. Nah, atau kita bisa setting. Nah, begini teman-teman. Untuk setting bagian formatting bagian tabelnya teman-teman, ada banyak sekali bagian stylenya teman-teman yang bisa kita pilih, dan kita bisa memodify stylenya atau bisa kita menghapus atau meng-clear stylenya. Nah, untuk memodify atau memodifikasi, nah kita bisa pilih sini tabel, tipe tabelnya kita, misalkan grid pertama, grid kedua, grid ketiga dan sebagainya. Nah, di sini di bagian bawahnya ada seperti format teks pada menu home yang tadi kita bahas, yaitu bold, italic dan underline. Nah, begini teman-teman. Jika sudah, maka kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian manipulate table in document. Nah, untuk memanipulasinya kita bisa masuk di bagian layoutnya pada opsi tabelnya teman-teman. Kita masuk di bagian layout. Nah, di bagian layoutnya ini ada beberapa format teman-teman. Kita seleksi dulu. Nah, di bagian alignment ini untuk pengaturan tata letaknya teman-teman. Ada yang tengah, kanan, maupun atas teman-teman. Nah, biasanya kita pilih yang di bagian tengah. Nah, terus di bagian data teman-teman. Di bagian data ada bagian namanya sort teman-teman, untuk mengurutkan. Nah, ini mengurutkan berdasarkan kolom 1, 2 atau 3.
Nah, kita bisa setting dengan tipe apa, number atau waktu, nah atau dengan tipe paragraf. Nah, jika teman-teman jika sudah, maka klik OK. Nah, selanjutnya untuk menampilkan grid lainnya, kita bisa masuk di bagian table. Nah, di bagian view grid line. Nah, grid line ini untuk melihat garis-garis pada tabelnya teman-teman. Nah, untuk melihat garis-garis pada tabel jika tabel yang kita punya seperti transparan atau sulit untuk dilihat teman-teman. Nah, untuk menonaktifkannya kita bisa klik view grid line lagi. Nah, begitu teman-teman. Oke, untuk memodifikasi struktur dari tabel, kita bisa masuk di bagian sininya teman-teman. Di bagian layarnya ini banyak sekali teman-teman. Ada yang di bagian cell size, nah, atau ukuran dari selnya teman-teman. Nah, ini bisa kita atur, bisa kita memperkecil atau memperbesar. Nah, di sini untuk memperkecil atau memperbesar tingginya teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian split table atau untuk memisahkan tabel teman-teman. Nah, maka tabel tersebut akan terpisah. Nah, misalkan selanjutnya kita bagian row column. Nah, di sini kita bisa setting tabelnya teman-teman, mau yang shift, cell, down dan lain sebagainya. Jika sudah, klik OK. Nah, untuk menampilkan properti dari tabel kita bisa memilih di bagian properties teman-teman. Nah, di bagian table properties ini kita bisa melihat atau kita bisa mengeditnya teman-teman. Kita bisa pilih center, right, atau lain sebagainya teman-teman. Di bagian row ini kita bisa memilih juga setting-setting di cell, kolom, dan text teman-teman. Jika sudah, kita klik OK teman-teman. Nah, pada poin yang terakhir yaitu apply bullet to document. Nah, untuk mengaplikasikannya kita bisa, bentar, kita hapus dulu ya tabelnya teman-teman. Kita bisa masuk di bagian menu sini, delete tabel. Nah, untuk menghapus tabelnya teman-teman. Nah, kita masuk di bagian poin terakhir yaitu apply bullet to document. Nah, untuk mengaplikasikannya kita masuk di bagian home, di menu home, dan kita pilih di bagian paragraf. Seperti yang tadi saya katakan, di bagian atasnya ada bagian namanya bullet. Nah, bullet ini untuk menampilkan bulletnya teman-teman. Ntar kita pilih contoh yang akan kita buat untuk menampilkan bullet teman-teman. Nah, kita pilih dulu tatanan letak fontnya menjadi ke kiri supaya enak untuk dibuat bullet teman-teman. Nah, untuk mengaktifkannya kita seleksi dulu teks yang akan kita pasangin bullet teman-teman. Sini kita pilih saja. Nah, di sini ada banyak tipe teman-teman yang bisa kita gunakan untuk membuat bullet pada font kita teman-teman, pada teks kita. Ada yang centang, ada bulat, kotak, dan sebagainya teman-teman. Nah, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Selain karakter, kita juga bisa menggunakan angka teman-teman. Nah, sebagai contoh, kita seleksi dulu, kita pilih angkanya teman-teman. Nah, pilih angka maupun hurufnya teman. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat bullet teman-teman begini. Nah, selain itu misalkan kita seperti membuat pada sub-subnya teman-teman, sub-sub judulnya. Nah, begitu. Untuk menonaktifkannya tinggal klik sekali lagi, maka bulletnya akan hilang teman-teman. Nah, simbol, nah kita juga bisa membuat new simbol teman-teman, simbol baru. Nah, sini banyak sekali tipe simbol yang bisa kita gunakan teman-teman dalam membuat bulletnya teman-teman.
Nah, kita bisa memilih sesuai selera. Jika sudah, klik salah satu. Nah, klik salah satu. Jika sudah, klik OK. Nah, maka otomatis akan membuat simbol tersebut sesuai yang kita inginkan, teman-teman. Oke, begitu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa di modul selanjutnya.